Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Aduh. Wah, gagah sekali saya lihat hari ini penampilannya Pak Sekda. Seperti itu adanya, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Sekda ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, hari ini aktivitas saya lihat santai ya, Pak Sekda. Ya. Biasalah keseharian sebelum ke kantor. Kadang-kadang saya mengunjungi piaraan di sebelah ada. Oh iya. Anak saya yang bungsu itu senang dengan kucing. Oh, iya, Saya pun iya. juga menikmati itu. Ya, kalau menyayang binatang itu seperti kucing berarti orang yang baik-baik semua itu Pak Sekda. Ya, mudah-mudahan. Oh iya Pak Sekda. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Ketua DPD Pemuda Pancamarga Sulawesi Selatan Pak Sekda ya. Ya. Yang kemarin musda ya di Hotel Grand Asia. Selamat Pak Sekda. Ya, terima kasih atas Iya. doanya. Pemirsa Harian Fajar Official pasti ingin tahu nih Pak Sekda, seperti apa Pak Sekda menakodai PPM ke depan ini. Mungkin kita bisa lebih lanjut ngobrol Pak Sekda. Baik, Seperti silakan. apa untuk PPM Sulsel? Jadi sejak saya dinyatakan secara aklamasi Iya. terpilih dan lanjut ke pelantikan, maka sambutan awal saya tentu ingin menggiring bagaimana PPM ini dengan paradigma baru. Iya. Ya, jadi PPM paradigma baru ini tentu optimalisasi segala aspek termasuk program kegiatan dan nomenklatur bidang-bidang harus beberapa hal kita lakukan reformasi. Betul. Ya, jadi kita ingin lingkungan strategis kekinian, program prioritas pemerintah, visi misi Bapak Gubernur, kemudian tawaran-tawaran dari kabupaten kota kita harus respon dengan baik, ikut terlibat langsung. Bagaimana melihat kondisi sekarang, misalnya dengan kenapa kita pakai masker? Karena kita ingin lebih disiplin, lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Maka PPM ke depan kita tidak boleh apatis, harus lebih agresif. Betul. Melakukan pengawalan ke semua aspek. Karena kita tahu bahwa PPM ini adalah bagian dari aset bangsa yang anggotanya itu sampai ke kabupaten kota dan bahkan kecamatan. Iya. Nah, SDM yang seperti inilah kita ingin gunakan untuk turut serta terlibat di dalam action pembangunan. Nah, sekarang kita dalam posisi COVID bersamaan dengan pemulihan ekonomi nasional. Tentulah ekonomi kerakyatan kemudian sektor real menjadi bagian penting. Ada dua hal di Pemprov ini yang menjadi akselerasi dan rangka pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana investasi lebih cepat, lebih ramah, kemudian bagaimana ekspor lebih ditingkatkan kualitasnya. Nah, oke. Saya mungkin sebelum lebih lanjut, pemirsa Harian Fajar Official juga mau tahu peran serta PPM nanti dalam PEN ya, Wilayah Ekonomi Nasional. Mungkin kita akan lebih lanjut membedah bersama Pak Ketua Pemuda Pancamarga Sulsel. Ya, saya kira untuk lebih nyantai dan lebih konsen, bagaimana kalau kita sama-sama ke dalam untuk ngobrol lebih lanjut. Betul, mari. Silakan. Ayo. Ya, kita lebih santai di sini. Lebih santai. Mari. Ya, baik. Pemirsa Harian Fajar Official, masih bersama kita Ketua DPD Pemuda Pancamarga Sulawesi Selatan, sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Hayat Gani, MSI. Pak Ketua, mungkin lebih kan kita sudah sama-sama sudah vaksin ini ya. Oh, gitu. Saya kira tidak apa-apa ya. Kita baik, makasih. Sempat terpotong Pak Ketua soal peran serta Pemuda Pancamarga Sulawesi Selatan dalam PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Mungkin lebih singkat dan jelas, padat, seperti apa nih Pak Ketua yang akan dilakukan? Ya, PPM. Kita ingin lebih cepat ini melakukan rapat kerja. Nah, rapat kerja itulah nanti saya kalau bisa menitip berbagai program-program strategis, mengikuti program strategis pemerintah daerah,
terutama mengarah kepada visi misi Bapak Gubernur, kompetitif, ya, inovatif, produktif, inklusif dan berkarakter. Nah, tentu dalam visi misi ini perlu dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang saya andalkan sampai ke kabupaten, kota, dan sampai kecamatan adalah pemuda pancamarga. Di situasi saat ini harus tampil terdepan. Ya. Kenapa demikian? Situasi dan kondisi saat ini sangat membutuhkan di era pemulihan ekonomi nasional. Paling tidak, di pikiran saya itu adalah setiap pimpinan cabang, ya, segera melakukan intervensi ke kecamatan, ke daerah, bagian-bagian mana yang menjadi prioritas daerah itu yang bisa kita marketingkan keluar untuk segera kerjasama. Saya sudah mengundang Komisaris Utama PT Kima. Kemudian nanti segera saya lakukan pertemuan dengan Direktur Utama yang baru, ya. Ingin mengatakan bahwa dengan sinergitas yang ada di kabupaten kota dan provinsi, insyaallah akselerasi pembangunan di Sulsel kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat. Nah, salah satu contoh misalnya ketika salah satu kabupaten misalnya konsen di pertambakan, maka saya harus connecting dan kalau perlu MOU dengan salah satu bomber yang ada di kawasan industri yang selama ini membuat makanan siap saji, tempura yang diekspor ke Jepang. Paling tidak adalah bagaimana memberikan pendampingan ke berbagai petani tambak untuk bisa antisipasi kualitas benih dan marketing setelah panen. Misalnya sudah ada yang langsung wadah pelemparan dan pasar yang real sehingga kesinambungan itu ada. Itu salah satu contoh. Ya, kemudian kedua, ada perusahaan namanya PT Coconut Indonesia yang sudah ekspor. Sederhana saja, misalnya ketua PPM Kabupaten itu mengumpulkan saja tempurung kelapa karena ini briket yang dibuat. Jadi dari PPM Sulsel ini saya ke bawah ke semua PPM Kabupaten kota. Iya. Nah, saya berharap seperti itu, sektor real dan action. Ya, kalau saya ingin sampaikan bahwa bagaimana diskusi dikurangi, perbanyak eksekusi. Eksekusinya. Lebih banyak action daripada. Eksekusi inilah yang kita ingin lakukan. Sehingga ya kalau ada kegiatan-kegiatan PPM tidak perlu mengandalkan proposal. Ya. Sudah ada kegiatan. Sudah ada punya sendiri ya. Sudah ada tempat bermainnya, sudah ada panggungnya dibuatkan, tinggal bagaimana membuat inovasi, membuat ide gagasan segar sehingga ini kabupaten kota lebih terbantu dengan SDM yang ada. Saya kira itu yang terpenting untuk saat. Iya, jadi artinya PPM Sulsel ini berperan serta betul ya bagaimana dalam pemulihan ekonomi ini. Iya, katakanlah misalnya ada kabupaten yang konsen ternak, katakanlah Sidrap. Maka saya ingin kerjasamakan dengan PTP 14. Perkebunan Nusantara, karena banyak lahannya yang idle, yang tidak terpakai. Kenapa kita tidak sinergikan dengan itu? Ya, misalnya kerjasama 4 tahun dan seterusnya. Kita adakan penggemukan sapi atau bibit dan seterusnya. Ada sektor real yang bisa dikembangkan di kabupaten kota. Ya. Nah, belum lagi misalnya berbicara masalah perkebunan. Ya, dengan misalnya talas Jepang. Itu juga membutuhkan. Saya pertama melakukan ekspor perdana itu. Ya. Apa yang terjadi, bahannya tidak ada, tapi teman-teman yang mengekspor ini kewalahan karena bahan untuk memenuhi permintaan itu sangat terbatas. Nah, inilah yang saya mau lakukan, coba ke sana sehingga income masyarakat naik, kemudian beban juga mengurangi dan akhirnya pengentasan kemiskinan terjadi. Itu. Iya, sungguh luar biasa ya program-program PPM Sulawesi Selatan ya dalam pemulihan ekonomi nasional. Terakhir nih Pak Ketua, bagaimana peran serta PPM dalam menekan laju penyebaran COVID di Sulawesi Selatan? Mungkin
terakhir nih Pak Ketua bisa Iya. sedikit menanggapi hal itu. Untuk COVID tidak ada pilihan lain. Ini adalah musuh kita bersama. Sehingga harus mengambil bagian. Paling tidak adalah sosialisasi, ikut bersama-sama memberikan edukasi, sosialisasi kepada semua aspek. Tetangga kita, keluarga kita, ya, teman-teman kita. Dan saya kira kalau ini PPM juga mengambil bagian di situ, ya kelihatan kontribusinya terhadap bagaimana memerangi dan menjadi musuh bersama ini adalah pandemik 19 ini kita segera akhiri dengan baik. Saya kira itu yang terpenting. Ada program khusus kerjasama dengan kesehatan, kerjasama dengan Kesbampol, kerjasama dengan Satpol PP. Apa salah satu tugasnya? Sama-sama ke lapangan, sama-sama memberikan arahan, sama-sama paling tidak adalah keluarga terdekat atau anak, saudara, dan kalau perlu ada sedikit intervensi ke masyarakat luas, tentu bersama-sama dengan pemerintah. Jadi saya pikir ini adalah efektif sekali. Karena orang mencari SDM, ada SDM kita di situ yang selama ini tidak diragukan lagi kepercayaannya. Saya kira itu. Artinya semua stakeholder ya menyatu ya, Pak Ketua, untuk bisa mengatasi COVID. Baik, pemirsa Harian Fajar Official dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang singkat kita bersama Ketua Pemuda Pancamarga Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat Ghani, MSI. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali dalam program Studio Kebiasaan Baru dengan orang-orang hebat di Sulawesi Selatan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.